Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, amazing spirit, Allahu Akbar. Jangan lupa SDIT Mutiara Cendikia, salam soleh, mandiri, cerdas. Bertemu lagi dengan Bunda Feby. Hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, kita belajar Bina Akidah dan Akhlak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 3, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke materinya, apakah anak soleh tahu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun apa? Ya, rukun iman. Anak soleh masih ingat rukun iman ada berapa? Iya, ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita pelajari. Arti qada dan qadar. Qada, keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali, zaman sebelum terjadi sesuatu. Semua yang terjadi pada makhluknya termasuk manusia. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan atau qada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk dan ukuran-ukuran tertentu dan tepat. Jadi, kalau qada tadi adalah keputusan, sedangkan qadar ini adalah perwujudan dari keputusan tadi. Sebagai contoh qada adalah 1. Allah menetapkan matahari terbit pada siang hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Yang kedua, Allah menetapkan kapan laut harus pasang dan surut. Yang ketiga, Allah menetapkan setiap makhluk pasti mati. Yang keempat, Allah menetapkan makhluknya untuk berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. 5. Allah menetapkan seseorang lahir. Berikut adalah contoh-contoh qada. Contoh qadar. Qadar atau takdir dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, takdir mubram, berarti ketentuan Allah yang mesti terjadi, yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Sedangkan yang kedua, takdir mu'alaq, berarti ketentuan Allah yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Contoh takdir mubram. Yang pertama, kenyataan bahwa matahari hanya ada pada siang hari, sedangkan bulan dan bintang hanya ada pada malam hari. Ini perwujudannya ya, qadarnya. Qadanya tadi ketentuannya, Allah menentukan. Dan yang kedua, kejadian laut pasang surut. Yang ketiga, kematian setiap makhluk. Yang keempat, kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dan yang kelima, kejadian seseorang terlahir di dunia ini. Itu termasuk takdir mubram, takdir yang tidak bisa diubah. Selanjutnya, contoh takdir mu'alaq. Kalian ingat takdir mu'alaq tadi apa? Takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa diubah. Pertama, orang bodoh dapat pandai jika giat belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian kurang pintar, itu bukan takdir yang tidak bisa diubah, tapi bisa diubah. Kalian bisa belajar, berdoa, sehingga menjadi pandai. Yang kedua, orang miskin yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa, dapat menjadi orang kaya. Yang ketiga, bencana alam mungkin tidak dapat menimbulkan korban yang besar jika manusia dapat mempersiapkan diri dalam menghadapinya, dengan menggunakan kemampuan yang telah Allah berikan. Mungkin segitu saja penjelasan hari ini. Apa yang kalian dapat? Hari ini kalian tahu pengertian qada dan qadar. Selanjutnya contoh qada dan contoh qadar. Qadar tadi dibagi menjadi 2, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah. Sedangkan takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa diubah dengan doa dan ikhtiar. Bunda akhiri pelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan WA Bunda. Dan jika ada salah kata, Bunda mohon ampun dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak soleh.